Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguhnya pujian itu hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kami senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Wa nastaghfiruhu, dan hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan kami memohon perlindungan kepada Allah atas kejelekan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ingkang kula hormati dumateng Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Desa Sumampir, dumateng Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Sumampir beserta pengurusnya serta seluruh ortam yang saya hormati, kepada para ustadz yang sedang melaksanakan pengabdian dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini panjenengan sedaya pinanggih sugeng. Sami sugeng napa mboten? Alhamdulillah. Senajan sugeng riyadi tapi sabar yen nggih. Riyayane nenggo mangke tanggal 1 Syawal. Niki baru tanggal 9 apa 8? 8 Ramadan 1446 Hijriah. Para jamaah sekalian, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk bersilaturahmi di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa manfaat dan menjadikan ziyadatul khair dari usia yang Allah berikan kepada kita. Dan tema pada silaturahmi kali ini, permintaan dari panitia, yaitu terkait dengan zakat. Tapi menawi zakat fitrah ini kan pun biasa nggih. Lah niki adalah harta-harta yang wajib untuk dizakati. Tema ini pun harta-harta yang wajib untuk dizakati. Jadi terkait dengan zakat mal. Ngoten nggih. Nah, kinten-kinten napa mawon sih ingkang wajib dizakati? Kathah nggih? Kathah setunggal napa? Mas. Mas napa emas? Emas. Manawi emas niku bisa jadi mas fana, ngaten nggih. Utawi mas sugeng. Mas. Terus napa malih? Perak. Terus hasil pertanian. Hasil pertanian menawi dijual kemudian disimpan dalam rekening niku simpanane dizakati napa mboten? Tabungane jenengan ingkang lebih dari 100 juta dizakati napa mboten? Ibu-ibu yang punya simpanan emas, selain dari yang dipakai, ketika mencapai nisab pun dizakati napa dereng? Nah niki warga utawi masyarakat Sumampir khususipun dan Kecamatan Rembang pada umumnya kados niku kathah ingkang dados pedagang. Nah, harta perdagangan niku dizakati napa mboten menawi sampun mencapai nisab? Nggih. Ingkang hadir ten mriki bapak-bapake kagungan ternak napa mboten? Ternak nggih, sanes nganter anak. Kadang-kadang kalau rencananya ngerti tangleti, Pak izin mau kemana, mau ternak. Ternak nggih nganter anak. Ternak. Pertanian sampun ngelawau nggih. Nah, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ini kita mulai dari yang pertama yaitu zakat perdagangan. Tapi bukan perdagangan manusia yang terjadi ten mriko-mriko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, infakkanlah di sini adalah termasuk infak wajib ketika sudah mencapai nisabnya inggih punika zakat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Nah, ketika berinfak
ketika berzakat, contoh ini, misalnya hasil dari pertanian, nanam pantun niku wonten sing gembel aos, nggih wonten sing boten patiya aos. Aos pirsa aos. Ah. Netes napa-napa. Nah, ketika mau bayar zakatnya, karena sudah dihitung-hitung mencapai ini mencapai nisab gabah yang kering. Kemudian dipilih-pilih eman-eman lah. Sing aos-aos aja nggo bayar zakate. Bareng napa mboten? Nggih. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi'akhidhihi ila an tuqmidu fi. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk digunakan bayar zakat atau untuk infaknya. Padahal kita sendiri kadang-kadang yang jelek-jelek ini mengambilnya saja dengan memicingkan mata. Kalih napa? Kalih madan plengos. Tapi napa niku dipilihkan digunakan untuk membayar zakatnya. Iku mboten bareng. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah oleh panjenengan semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku ghaniyyun hamidun. Maha kaya lagi maha terpuji. Maka ketika untuk berinfak niku kan di jalan Allah dan berzakat itu kan berarti sebetulnya investasi untuk diri kita. Allah itu sudah maha kaya dan maha terpuji, maka jangan diberi sesuatu yang buruk-buruk. Nah, dan mriki infakkanlah sebagian dari hasil usahamu. Nah, hasil usahamu niku salah satunya adalah perdagangan. Dan nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fa inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'muruna, beliau niku memerintahkan kepada kami an nukhrijas shadaqah, untuk mengeluarkan sedekah yang sifatnya wajib yaitu zakat. Minalladzi nu'iddu lil bai', dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, karena konteks masyarakat mriki niku kathah niku dados nggih mboten kathah ingkang dados pedagang. Riyen zaman kula taksih ten Batang niku pinanggih piantun saking mriki niku berdagang pakaian di Batang di desa saya. Karena seringnya berkunjung ke sana, akhirnya jodoh kalih piantun Batang. Lah ijolan kalih kula sing ten mriki. Tapi piantunipun sampun sedo. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Baik. Untuk zakat perdagangan niku wonten ketentuanipun. Yang pertama, ketentuannya adalah niat berdagang. Jadi membeli sesuatu diniatkan untuk dijual. Karena orang berdagang itu kan membeli dan menjual. Jadi bukan niat untuk memiliki untuk dirinya. Contoh, misalipun Mas Pana membeli tanah 1 hektar,
Tapi dia niatnya untuk dirinya sendiri, nanti akan dibangun rumah, untuk dibangun taman, dan lain sebagainya. Maka beli tanah 1 hektar, walaupun dia kekayaannya itu tidak wajib untuk dizakati, karena niatnya untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual. Beda ketika Mas Pana niku beli tanah 1 hektar kemudian dikapling-kapling. Per kapling misalnya wonten pinten ubin, kemudian di situ dipasang banner dijual tanah kaplingan SHM. Maka nanti itu termasuk barang dagangan. Dan itu wajib untuk dizakati ketika sudah mencapai haul dan nisabnya. Lah sak sampunipun mundhut tanah 1 hektar, niki contohnya Mas Pana mawon, karena saya yang ngurusi lazisme. Setelah itu didirikan dealer. Didirikan dealer, di situ ada showroomnya. Kemudian dia mendatangkan berbagai macam merek mobil, entah itu yang baru ataupun yang second. Milih jualan sing second apa sing enggal, Mas? Enggal mawon. Ya. Maka nanti showroomnya itu tidak kena zakat, tapi yang kena zakat adalah mobil yang untuk menjadi perdagangannya. Ya, karena diniatkan bahwa mobilnya niku adalah niat digunakan untuk berdagang, untuk didagangkan, bukan digunakan untuk berdagang, untuk didagangkan. Tapi benten ketika Mas Wana niku mengambil salah satu mobil yang dia beli karena niatnya untuk dipakai sendiri, maka satu mobil yang diniatkan untuk dirinya sendiri, walaupun yang lainnya berjajar-jajar ten dealer niku kok, ten showroom niku kena wajib zakat ketika sudah mencapai nisabnya dari nisab perdagangan, maka yang satu mobil yang diniatkan dipakai sendiri itu tidak kena zakat, karena tidak diniatkan untuk dijual. Nah, yang satu mobil ini karena dipakai sendiri, terus ada yang minat. Toh mobilnya apik. Mobil kuno dirawat, saya tetap kempling. Bodine ya dirawat, mesinnya yang dirawat, wonten sing melik. Kemudian ditawarke ardul ora mobilnya. Oh ya, wani piro? Misalnya belinya dulu 120 juta. Karena mobil legend, mobil sanes mobil legend game ya, karena mobil kuno, mobil antik, ada yang mau membeli 150 juta. Walaupun dia mendapatkan keuntungan, tidak kena kewajiban zakat karena bukan untuk diperdagangkan. Paham ya? Napa muter-muter bingung? Maksudnya kalau sing jelasakan muter-muter panjenengan sing bingung. Boten ya? Ah. Niku. Contohnya atas niku. Kemudian setelah mendirikan showroom, kemudian di sebelahnya atau di belakangnya didirikan rumah. Rumahnya dibangun seharga 1 miliar. Jane niku angger diperdagangkan kan pun kena nisab ya, 1 miliar sih. Tapi rumah itu diniatkan untuk dipakai sendiri, kinten-kinten kenging zakat napa mboten? Mboten, karena bukan termasuk harta yang berkembang. Tapi benten malih ketika rumah yang dibangun Mas Fana di belakang showroom yang harga 1 miliar dengan di dalamnya niku 20 kamar, maka nanti hasil dari sewa kamarnya utawi kos kamarnya niku pikantuk
wajib zakat ketika sudah 1 tahun diakumulasi memenuhi nisab. Tapi zakatnya bukan karena rumahnya, tapi karena sewanya, karena termasuk yang berkembang. Wonten ingkang kagungan kos-kosan 5 pintu atau 10 pintu ten mriki? Nggih, kadose wonten ingkang nggih mboten ten mriki tapi kula gadah Pak ten komplek UMP. Nah, misalnya kan saged mawon kan ngoten nggih. Nah, niku dari sisi niatnya. Kalau barang yang dibeli itu niatnya untuk diperdagangkan, maka ketika mencapai haulnya dalam 1 tahun dan sudah mencapai nisab, wajib dizakati. Tapi ketika barang yang dibeli itu untuk dimiliki sendiri, bukan untuk diperdagangkan, maka tidak terkena kewajiban zakat. Walaupun barang niku regane 1 miliar. Yang kedua, komoditas yang diperdagangkan niku halal dan thayyib. Halal. Jadi barang yang diperdagangkan itu halal. Lah napa wonten barang perdagangan niku haram wonten napa mboten? Wonten. Misal ada orang secara diam-diam jadi distributor minuman keras. Dia tahu, oh ini untuk mensucikan hasil perdagangan barang yang haram itu, caranya dengan dibayarkan zakatnya. Aku tak tega lah KL Masjid Sumampir Nurul Iman. Yang niatnya bayar zakat perdagangan hasil dari perdagangan minuman keras. Kinten-kinten ini Mas Fana mau diterima apa tidak? 1 tahun itu omsetnya kata sih misalnya zakatnya sampai 5 juta sampai 10 juta mau diterima enggak? Padahal itu dari hasil jual beli miras misalnya. Kalau tidak tahu beda. Tapi kan ya loh wong guys sih takon-takon usahanya apa gini kayaknya nang omah bae tapi duitnya oke. Ini mboten waleh tapi lama-lama napa niku lazis muni ngertos. Angger pun ngertos pada ditampi. Napa nggo himbu-himbu? Nggih, menawi mboten pirsa, mboten ngertos ditampi, tapi ampun etok-etok orang ngerti. Nggih. Nah. Yang ketiga, mencapai nisab. Mencapai nisab. Ketentuan dari lazismu. Dan ini sudah menjadi kesepakatan pertemuan ulama dan Mesir yang bahas tentang zakat. Jadi nisab untuk perdagangan itu 85 gram emas murni atau setara dengan 595 gram perak murni. Kalau harta atau nilai dari barang dagangan panjenengan itu sudah mencapai dengan nilai 85 gram emas murni, maka selama kok pun ngendon selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Misal, panjenengan beli dagangan dengan harga 100 juta. Kalau emas murni 1 gram misal 1 juta, contoh gampil kados niku nggih. Berarti kan nisabe 85 gram emas berarti pinten juta? 85 juta. Berarti niku kan pun melebihi nisab.
Nah yang disakati nopo yang 85 juta niku tok nggih mboten. Niku hanya batas. Berarti yang disakati adalah pinten mau 100 juta. Kalikan pinten kadar zakatnya 2,5%. Berarti mangke lazismu yang dikomandani oleh Mas Panang niku badhe nampi zakat mal dari perdagangan panjenengan yang dalam 1 tahun yang ketika dikalkulasi niku wonten barang yang dibeli niku 100 juta, berarti kanton dikalikan 2,5% nih. Tadi bayar zakatnya pinten Mas? Pinten? 2,5% kalikan 100 juta. Nggih. Kathah napa mboten? Napa nggih kathah? Angger dibandingaken kalih sedekah. Biasanya atas niki. Kalau orang membawa proposal pembangunan masjid, melihat panjenengan itu berdagang dengan modal 100 juta yang digunakan untuk beli barang dagangan. Kemudian bos membawa proposal ke situ, kira-kira pada nyumbang 2,5 juta, enteng nopo berat? Enteng untuk bangun masjid. Tapi kadang-kadang merasa abot ketika 2,5%-nya dari harga dagangannya dibayarkan zakat malnya. Ya nopo betul. Tapi ketika untuk nyumbang masjid 2,5 juta itu enteng, semangat. Nah, yang keempat, berlalu haulnya, yaitu 1 tahun. Misal Mas Wana tadi sudah mendirikan showroom itu di Ramadan 1446 Hijriah, karena untuk menyambut para perantau-perantau yang nanti mudik membawa uang akan beli mobil. Maka nanti haulnya adalah di Ramadan 1447 Hijriah. Nanti dikalkulasi perolehannya berapa. Ini terus tempat berdagang, alat transportasi dan semua peralatan perdagangan itu tidak kena wajib zakat. Contohnya wonten ingkang sadean pakaian, tapi nggih mobilisasi, nggih transportasi, nggih ijak-ijik lah bahasane bobot sari niku ngagem misalipun mobil soak napa ngagem mobil napa nggih. Niku mobil yang digunakan untuk alat transportasinya tidak terhitung yang wajib di zakati. Nah, kados pundi menawi niku perdagangane rugi. Dagangnya rugi. Rugi niku tidak mesti bangkrut. Panjenengan yang berdagang membeli barang dagangan 100 juta, kemudian ketika dijual semuanya belum dikurangi untuk operasional kok pikantuk artone 100 juta niku untung napa rugi? Beli dagangan 100 juta. Ketika sudah terjual semuanya di gudang habis, pikantuk arto 100 juta, padahal belum dikurangi dengan operasional, bayar karyawan, beli bensin dan lain-lain, untung napa rugi? Rugi.
Lah tenagane sing ajeng bayar sinten? Bensinnya nderek sinten? Nah, menawi mengalami kerugian seperti itu, maka yang dikeluarkan zakatnya itu ngitungnya dari modal. Lah kalau pati untung berarti modal plus keuntungan dikurangi operasional. Pak mong kula gadah utang. Menawi gadah utang pripun? Sawi dagang modal 100 juta. Untung dapat keuntungan 50 juta. Berarti anggar dikalkulasi 150 juta. Utang misalnya di bank 50 juta. Tapi niki cicilannya per bulan, misalnya per bulannya pinten lah. Per bulannya pada ditamel pinten mung bang ngarang dewek sing nggih. Angger bang sing temenanan iki pun dipatok. Misal cicilan 4 juta lah. Berarti pripun niku utang atus niku? Napa lah zakate mengko lah kanggo nutup utang. Walaupun tidak untung karena modalnya 100 juta, berarti sudah terkena. Pinten wau? Karena misal 1 gram emas niku 1 juta, kan berarti sudah melebihi dari 85 juta. Lah kalau kok yang berdagang itu punya hutang, maka modal plus keuntungan berarti 150 juta dikurangi operasional dikurangi nutup hutang, tapi hutang yang jatuh tempo di akhir bulan itu, cicilan dikurangi niku, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi hutang tidak menghalangi orang untuk membayar zakat. Walaupun mungkin panjenengan itu bukan panjenengan lah. Walaupun mungkin yang berdagang itu modalnya 100 juta itu hutang semua, tapi yang jatuh tempo karena cicilan per bulan itu misalnya 10 juta, maka yang dikurangi adalah hutang yang jatuh tempo pada saat bayar zakatnya itu. Bukan genepaken sedaya utangnya 100 juta, bukan. Yang jatuh tempo pada saat itu. Jadi tidak menghalangi untuk zakat. Lah bagaimana dengan piutang? Kan ada utang, ada piutang. Piutang niku napa? Piutang niku adalah barang yang dititipkan ke orang atau toko belum dibayar. Niku berarti piutang bagi orang yang berdagang. Maka itu boleh dimasukkan dalam hitungan ketika memang sudah ada hilal, sudah ada kejelasan mau dibayar nanti di akhir periode misalnya. Tapi kok menawi yang panjenengan hutangi atau piutangnya panjenengan itu yang hutang kok pailit, maka jangan dimasukkan ke dalam hitungan piutang bagian dari keuntungan dagang. Lah inilah keadilannya kan di situ. Jadi supados napa? Ya karena tidak ada duitnya, kadang-kadang saya ajeng ditagih mun boten saged nyarutang, kok dihitung dimasukkan ke dalam zakatnya ya jadi berat. Ngaten nggih? Nah, niku. Jadi ini terkait dengan perdagangan. Jadi akumulasi 1 tahun supaya mencapai haulnya. Jadi dikumpulkan, oh ini pendapatan bulan ini, pendapatan bulan ini, pendapatan bulan ini, dikumpulkan 1 tahun, baru nanti akumulasinya dihitung pinten.
dikurangi hutang yang jatuh tempo, syukur-syukur masih ada piutang sing gampil ditagih, yang mendekati haulnya mau masuk pembayaran zakatnya, nah itu ditambahkan. Itu yang pertama terkait dengan zakat perdagangan. Enggang bapak-bapak enggang dagang pun paham ya. Lah pak angger dagangnya cilok pak. Lah dagangnya cilok tapi outlete dibuat seperti kafe walaupun sing dijual cilok. Ya monggo dihitung apakah dalam 1 tahun itu sudah mencapai nisab napa dereng. Cilok super menjualnya di outlet yang kados restoran, ya tentunya akan beda dengan cilok yang wadahe ngangge ketel, gerobake ngangge motor Supra Fit zaman gemien. Tapi tidak menyudutkan wujud fisiknya. Ternyata laris banget. Dalam 1 tahun keuntungan plus modal dagangnya niku dapat 90 juta loh, berarti niku pun dikurangi tumbas bensin, pun dikurangi napa niku bayar karyawan, ada akumulasi 1 tahun 90 juta, berarti kan pun kewajiban zakat walaupun yang dijual adalah cilok karena dagang cilok. Yang kedua, zakat peternakan. Kagungan ternak nopo bapak-bapak? Saya yakin onta mboten kagungan. Mboten kagungan ternak onta mbok. Sapi kagungan? Yo nggih mboten diputoten masjid nggih. Mendo kagungan? Ayam pedaging kagungan? Ayam petelur? Kucing kagungan? Mboten masuk bagian kucing. Blumbang wonten blumbang? Wonten blumbangnya Pak, tapi mboten wonten isine. Nah, jadi zakat peternakan itu nyatanya jamaah mboten wonten sing ternak nggih. Pak lo ternaknya ternak tuyul digital Pak. Napa sih ternak tuyul digital niku? Napa dados affiliate, napa dados napa niku mangke masuke ten perdagangan. Nggih. Ternak tuyul digital. Mung kambing klak-klik tok. Nggih, status WA napa story ten IG isine barang-barang dagangan niku kan kados ternak tuyul digital. Nah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Niki kalau pendet sing umume ten mriki mawon nggih. Nyatane ten mriki sing hadir ten mriki mboten ngaku kagungan ternak. Kambing ingkang panjenengan pelihara kambing. Jenengan mboten ngingu tapi mungkin dipasrahaken teng tiyang sanese. Nggih leres. Panjenengan niku kagungan kambing batase pinten supados kena zakat peternakan? Gadah mendo Pak, tapi mung kula gadahi gangsal. Angger menawi gangsal nggih dereng wajib zakat. Pak, tapi niku kula gadahi gangsal, wong kula kulake gangsal tiap
dinten Rebo, lah benten niku kulak mangke disate niku mlebete perdagangan. Termasuk juga, Pak, saya punya ternak tapi banyak banget, Pak, tapi ayam. Nah, kalau ayam seperti itu masuknya ke perdagangan. Ke perdagangan. Misal ayam pedaging, panennya tiap pinten sasi? Oh, hari malah ya. 2 bulan. Maka itu masuknya adalah ke perdagangan. Termasuk juga ayam petelur. Kalau di panduan lazismu niku masuknya ke perdagangan. Berarti nanti keuntungan dagang ayam diakumulasi dalam 1 tahun, kalau sudah mencapai nisabnya dengan nisab ukuran emas 85 gram emas dalam 1 tahun, niku berarti sudah wajib untuk zakat. Itu ketika sudah dikurangi untuk operasional, beli por, obat, kali tenaga untuk merawat, karyawan yang merawat. Baik. Kambing niku menawi panjenengan kagungan 40 ekor sampai 120 ekor kambing, dikenakan zakat mung seekor kambing. Gembritik wok menawi 140 120. Wong 10 kambing mawon kan menawi mboten diaretaken pun rame. Berarti 40 sampai 120 zakate 1 ekor kambing. Nah, mulai dari 121 sampai 200 ekor niku dikenakan zakat, bayar zakatnya dengan 2 ekor kambing. Kinten-kinten mulai panjenengan kagungan 200 kambing, 200 ekor kambing, kemudian dizakatkan, digunakan untuk bayar zakat 2 ekor, merasa kehilangan apa mboten? Mboten nggih? Mboten sempat ngitung. Kecuali kandangnya setunggal-setunggal. Nah. Kemudian kalau mulai dari 201 sampai dengan 300 ekor, niku zakat kambingnya 3 ekor kambing. Nah, selebihnya dari di atas 300 niku setiap 10 ekornya dikenakan zakat seekor kambing. Berarti angger pun 400, berarti sekawan. Mangke gang 105. Ngaten nggih. Tapi ngantos kagungan mendo kathah kados niku Pak mane bingung. Nah, panjenengan kagungan kebun kangge khusus napa niku? Rumput. Niku kambing. Nah, sapi utawa kerbau kagungan batasnya pinten? Kalau sapi dan kerbau niku tiap 30 ekor dikenakan zakat seekor anak sapi umur 1 tahun minimal, 1 tahun bayar zakatnya. Niku pinten ekor? 30. Panjenengan kagungan sapi 3 doso utawi kebo 3 doso, niku mun kena zakat 1 ekor sapi ingkang umur minimal 1 tahun. Berarti niki memang benar-benar kagungan peternakan ya. Lah Pak kula Pak gadahe mung menjelang Idul Adha. Kula nyetok ngantos 100 ekor kambing dan 100 ekor sapi. Niku mlebete zakat napa? Perdagangan mawon. Nggih. Karena niku didagangaken sih.
Menawi panjenengan para bos binatang ternak untuk menyambut Idul Adha, berarti mangke zakatnya mlebet zakat dagang, sanes zakat peternakan. Nggih. Wong mundute diniati badhe di sate malih sih. Terus niku sewaktu-waktu hanya menjelang nggih. Niku nggih. Lah, sekelas unggas ayam, burung, bebek, ya, perikanan niku nisabnya sama dengan bukan ngitung jumlah. Tapi ngitung ketika kalkulasi harganya di situ sudah mencapai 85 gram emas, lah itu sudah masuk. Panjenengan kagungan ayam utawane bebek, entok, angsa, niku sudah seharga, kalau misalnya di tahun ini niku emas 1 gram itu 1 juta. Oh niku anggur dikalkulasi nyong bebeke, nyong ayame niku pun rega 85 juta, berarti niku sudah mlebet zakat. Tapi zakatnya bukan zakat masuk ke kategori perdagangan apa niku peternakan dengan nisab jumlah, tapi nisab kesetaraan harga 85 gram emas. Nah, pun saniki ten pertanian. Wonten ingkang tani, bapak-bapak, boten, angger boten dilewati mawon. Tani, Pak kula tani tapi tani kapol. Nah, ten mriki kathah ingkang nanem kapol. Baik, kita lihat dulu nggih. Terkait dengan zakat pertanian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaitun war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, ini yang menjadi dasar zakat pertanian. Dialah Allah yang menumbuhkan tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Pohon korma, anggerten mriki kan boten dados komoditas tanaman nggih, korma nggih. Kemudian tanaman yang beraneka ragam rasanya, entah napa niku dukuh, duren, apa malih? Mriki rambutan, klengkeng, manggis, ten mriki kathah salak. Nggih. Serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah niki kalau pertanian niku tidak menunggu haul, nunggu 1 tahun, tapi yauma hasadih, ketika dipanen. Ketika dipanen. Nah, terkait dengan pertanian ini, ya, ada keterangan hadis. Fima saqatis sama'u wal uyun, pada pertanian yang tada hujan, mengandalkan air dari langit, wal uyun dan mata air, ya, atau yang menggunakan aukana
atharian, yang dia itu secara alamiah menyerap air dari tanah. Wa ma suqiya bin nadhi nisful usyur, ya. Jadi zakatnya, ya, niku diambil 1/10, dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil 1/20. Berarti zakatnya kathah ingkang pundi? Disiram. Napa malih angger mangsan terang leb-leb, nggih, mangke nyedot toya ngangge genset. Gensete kan mboten bahan bakare mboten ngangge toyane, Mbok. Ngangge ya bensin. Biasanya ngisine pertalit napa pertamax? Bisa jadi pertamax jarene rasa pertalit. Nah niku karena operasional mangsan napa terang kedah nyedot ngangge genset, gensete butuh bahan bakar, berarti kan mengeluarkan biaya. Panjenengan karena gensete ageng mboten saged gotong piyambak, dipikul mboten saged, akhirnya perintah tiang ken gotongan, ngupahi napa mboten? Ngupahi, berarti dipotong operasional niku. Nah kalau yang dia itu alamiah maka zakatnya 1/10. Kalau yang disirami, zakatnya pinten? 1/20. Lah nisobe pinten nisobe? Nisobe pinten Bapak Ibu? Nisabnya kalau di buku panduan napa niku? Panduan landasan hukum dari lazismu niku, ketika misalnya panjenengan nanem padi, panennya pinten sasi biasanya mriki? 3 sasi, nggih. Kok ketika mon dipanen, mon dijemur, ketika ditimbang semuanya niku sudah melebihi atau ada di angka 653 kg, maka itu adalah nisab dari gabah. 653 kg niku wonten pinten kintal? 6,5 lah nggih. Nah, niku gabah kering. Nah terus nanti zakatnya seperberapa? Ya tergantung nopo panjenengan niku mengandalkan tada hujan atau memang disirami dengan genset nopo. Angger mriki tah irigasi mboten bayar mboten mbok nggih. Mboten wonten irigasi. Hujan. Nggih berarti menawi ngandalaken tada hujan utawi sumber air niku zakate 1/10. Nggih. Menawi dadak leb-leb ngangge genset nggih, mangke berarti 1/20. Ngaten nggih. Nah. Terus Pak mung kula naneme niku anu Pak. Kula tani tapi naneme niku besika. Oh, tani tapi naneme besika. Pripun niku? Mangke angger panen. Ampun nenggo haul niki tidak berlaku haul kalau niku. Berarti masuknya ke ya pada saat panen. Nah, pada saat panen lho iki dileb-lebi napa mboten? Ah, termasuk pula nanti nggih
hortikultura kados kacang napa dene kapol utawi kopi ya, panjenengan ingkang nanemi kopi niku bisa memakai yang pertanian atau bisa yang perdagangan. Oke. Monggo kinten-kinten mau mendet yang mana. Termasuk kalau napa niku besika, wah pinten tahun nanam besika ngantos panen puluhan tahun. Tapi ketika ditebang wonten borongan 200 juta. Monggo niku. Pada hari ditebangnya pun dibayar cash tunaikan zakatnya. Berapa? Yang ngitung mawon dari 80 nisabnya ngikuti 85 gram emas. Jadi mboten kiloan kados padi. Ngaten. Termasuk lha niku jati, besika niku kan nggih tahunan. Angger salak pripun angger salak? Salak berarti angger salak panene tiap pinten sasi. Dari panen pertama ngantos panen-panen berikutnya. Kalau mulai dari menanam ngantos panen pertama niku pinten sasi salak? Tahunan. Nggih. Niku bisa dikategorikan kepada hortikultura nggih. Nanti monggo bisa masuk ke mau dihitung seperti padi nggih boleh. Salak niku. Monggo ingkang kagungan kebun salak wiar pas panen niku setiap panen kok ngantos sekian ton dan borongane pinten dikurangi dengan operasionalnya monggo nanti dibayarkan zakatnya. Pada milih sing kados pundi napa mau milih kados padi. Nah, kalau nanti menggunakan hitungan kados padi berarti nanti setaranya 653 gabah kering niku regine pinten, mangke panen salak dijual niku ngantos nyandak seharga gabah kering 653 kg napa mboten. Kalau mpun nyandak berarti mpun wajib zakat pertanian. Ngoten nggih. Nah. Kemudian niki khusus ibu-ibu ingkang kagungan simpenan emas. Simpenan emasnya pun ngantos 85 gram Bu. Ingkang disimpen emas batangan apa Mas? Mas. Nah, kalau emasnya gampil mengukurannya nggih emas nggih. Oke, kalau kagungan simpenan emas kan kadang-kadang ada produk dari perbankan menawarkan tabungan emas. Dengan invest sekian nanti dapat tabungan emas sekian gram. Kalau sudah mencapai 85 gram emas ya disakati ketika sudah 1 tahun. Misal Mas Pana ini mau berinvestasi dengan tabungan emas, beli langsung 100 gram dalam 1 tahun, belinya di bulan Ramadan ini berarti nanti Ramadan tahun depan itu sudah harus dibayarkan zakatnya, seharga 100 gram emas kalikan 2,5%-nya. Ibu-ibu yang kagungan emas ten simpenan
Monggo kwitansinya dipersani, kumpul-kumpulaken pun wonten langkung saking 85 gram napa dereng. Nggih. Terus tambang niku sanes tali tambang nggih. Niki Muhammadiyah kan sudah dapat izin untuk mengelola tambang. Nggih. Jadi yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi termasuk di dalamnya adalah tambang. Tapi bukan tali tambang. Contoh batu bara, nikel, nggih. Lah niku mangke zakate kados pundi? Kan tidak mungkin pertambangan niku dikelola mandiri. Kecuali tambang-tambang emas tradisional. Nggih. Kalau dalam bentuk perusahaan, maka dia masuk kepada zakatnya zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perusahaan itu ya yang berzakat adalah para pemegang saham. Kemudian barang temuan, rikas. Nah, barang temuan ini ya tidak ada nisab dan haulnya. Misal panjenengan tindak ten Sabin, kemudian mau memelihara ikan, damel blumbang. Ternyata ten mriku panjenengan nemu napa niku manggihi kotak kuno ingkang isine niku emas tatangan, utawi perak keping-keping zaman kuno ini terbuat dari emas atau perak. Maka zakatnya ketika sudah ditaksir nilainya, zakatnya adalah 20%. Tidak ada nisabnya berapapun jumlah yang ditemukan. Atau panjenengan ketika menggali blumbang niku kok mendapati situs niku sanes situs website, tapi situs cagar budaya nopo candi nopo candine Ki Ageng Punti niku Tumenggung nopo Ki Ageng sinten, maka undang-undangnya niku yang menemukan harus lapor selambat-lambatnya 30 hari dari setelah penemuan. Dan nanti lapornya ke mana? Lapornya ke pihak yang berwajib. Entah itu ke polisi atau ke pemerintah setempat. Maka nanti pemerintah setempat misalnya desa atau kecamatan atau kabupaten kemudian melaporkan ke bagian cagar budaya, maka dari cagar budaya itu akan mengganti harga kompensasinya dari temuan itu. Nah, dari harga kompensasi itu dibayarkan zakatnya 20%. Tapi niki nggih langka-langka. Paling boten menawi panjenengan menggali damel blumbang manggihe napa? Belet, kadang-kadang nggih watu, selo nggih. Niku sanes peninggalan purba niki sanes. Nggih. Lah kemudian termasuk pula ini kalau di lazismu di Muhammadiyah itu dikembangkan. Panjenengan punya deposito. Wah, ini duitnya akeh. Gajinya, misalnya gajinya mboten tinggi, didepositokan. Maka nanti deposito niku juga dengan nisab menggunakan emas. Selama deposito 1 tahun, maka ketika sudah mencapai setara harga 85 gram emas, maka sudah wajib untuk zakat. Keuntungan dari depositonya untuk bayar zakat menawi pas. Ngaten nggih. Nah, kemudian zakat profesi. Biasanya bapak ibu guru sampun napa niku wajib zakat profesi napa dereng? Nggih, ingkang golongan 4C misalnya nggih, guru golongan 4C. Nggih. Gajine pokok nggih
tunjangane wonten, kemudian sertifikasinya cair. Maka nanti lazismu kantor layanan Masjid Nurul Iman siap-siap ngadangi. Niki paling boten mangke saderenge lebaran sertifikasi cair. Monggo dihitung bapak-bapak ibu-ibu guru sing nggih sing kira-kira pun napa niku pendapatan saking profesine, entah itu dokter, entah itu guru, entah itu profesi apapun, niku disetarakan dengan kalau akumulasi 1 tahun sudah dikurangi untuk kebutuhan pokok, kok masih ada nilai setara dengan 85 gram emas yang terakumulasi 1 tahun, maka sudah kena wajib zakat. Lah kok pun dihitung-hitung gaji niku kan pun pasti nggih. Kok dihitung-hitung niku saya bayarnya mau bulanan, pareng napa mboten? Menurut Muhammadiyah boleh. Ketentuan di lazismu boleh ketika mau dibayarkan bulanan, wong pun tetep niki pun genah niki lah. Wong gaji pokok kali tunjangan kali napa niku ya tambahan yang lainnya kan pun jelas. Niku boleh kalau untuk dibayarkan per bulan, atau nanti misalnya ada yang mau bayar melalui Mas Fana, Mas, aku dikalkulasi setahun baik, nggih mboten napa-napa. Mau bulanan juga boleh. Lah sing pun pensiunan. Nah, kalau mangke dikalkulasi pun mboten biayai lare sekolah, pun cekap mangkat kaji pun, umroh pun mboten biayai lare, putrane pun mentas sedaya. Namun kanton kangge nggih kanton bulanan tumbok kebutuhan harian niku pun mendet saking sabin, adol krambil, adol pisang, kapole panen, samake panen, kopine panen. Niku mangke dikalkulasi niku. Nah, saking gaji pensiunan diakumulasi ternyata bisa setara dengan 80 gram emas dalam 1 tahun. Nah, monggo itu dibayarkan zakatnya. Insya Allah Mas Pana dan teman-teman siap untuk menerima. Pak, kula dereng cukup, dereng wonten nisab sak monten latihan zakat. Muhammadiyah tidak menolak orang latihan zakat. Lanyong latihan zakat mbok nembe dadi wong sugih mencapai nisab yang wis terbiasa 2,5% misalnya. Pareng napa mboten? Boleh. Wong latihan kan nggih boleh. Sing penting mboten memaksa wong latihan, kecuali anggar pun mencapai nisab dan haulnya nggih dipaksa. Karena khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah, bukan berikanlah, tapi ambillah. Seolah-olah kaya dipaksa kon dijiot. Ya, karena kan rukun kan nggih. Rukun niku. Ya, rukun itu wajib, maka ada perintah untuk diambil. Yang ambil sinten? Amil. Nah, berarti nanti badan eksekutif, angger badan pengurus mboten ngoten niku. Nah, amil kan niku yang nanti dapat bagian nggih. Menawi ten lazis mriki pun digaji dereng. Nggih monggo lah. Tetap dialokasikan untuk amil atau fundraisingnya. Mengaten nggih. Kadose sing mupeng nggih tambah mupeng. Niki sengaja sebatas panjenengan mupeng. Cekap nggih. Nyuwun pangapunten sedaya kekiranganipun niki kantun nganggo waktu untuk berbuka. Tadi ada diskusi tapi kadose mboten nggih. Mencekap kadose mudah-mudahan paham yang saya sampaikan. Kalau tidak paham nggih alhamdulillah. Makaten saking kawula nyuwun pangapunten sedaya kekiranganipun. Billahi fisabilil haqqi fastabiqul khairat, nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atas materi yang telah diberikan